Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Saudara-saudara rahmatullah SWT, di dalam surah Al-Muzammil, Allah SWT berfirman, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan turunkan kepadamu qawlan thaqila, perkataan yang berat. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qawlan thaqila, perkataan yang berat, adalah Al-Quran. Hanya mereka memberikan banyak penjelasan mengapa Al-Quran disebut sebagai qawlan thaqila, perkataan yang berat. Ada yang mengatakan bahwa disebut qawlan thaqila, perkataan yang berat, karena memang begitulah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau mendapatkan wahyu, merasakan berat. Bahkan salah seorang sahabat ketika menuliskan wahyu pada saat itu, kemudian turun ayat Al-Quran, dia katakan saat itu betis Nabi menimpa kakinya, dia katakan rasanya mau patah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW naik unta dan turun wahyu, maka untanya tersunggur, tidak bisa berjalan. Itu semua menunjukkan bahwa memang Al-Quran adalah berat secara fisik. Tapi ada juga yang mengatakan, kenapa Al-Quran disebutkan sebagai qawlan thaqila, perkataan yang berat? Karena di dalamnya terdapat taklif-taklif syar'i yang berat. Dan kita tahu sendiri, di sana ada berbagai kewajiban yang mungkin secara tabiat manusia tidak menyukai dan merasa berat. Ada kewajiban sholat, ada kewajiban zakat, puasa, haji, yang semuanya berat. Bahkan di sana ada kewajiban jihad yang harus mempertaruhkan jiwa dan raganya. Maka itu adalah taklif yang sakil, taklif yang berat. Maka Al-Quran disebutkan qawlan thaqila. Sudah dari Allah SWT, ada juga yang mengatakan bahwa disebut qawlan thaqila karena di sana terdapat pahala yang berat. Artinya berbagai macam taklif yang berat itu akan juga menghasilkan pahala yang berat, pahala yang besar kepada pelakunya. Saudara Allah SWT, yang menarik adalah firman Allah SWT, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, itu disebutkan setelah Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah untuk menegakkan salat malam dan membaca Al-Quran. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila auzid alaihi warattil qur'ana tartila. Di dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman kepada Nabi SAW, Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, tegakkanlah salat malam kecuali hanya sedikit waktu saja. Ya. Nisfahu awinkus minhu qalila, separuhnya atau kurang sedikit, auzid alaihi, atau tambah, warattil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa hubungan antara salat malam dengan sanulqi alaika qawlan thaqila, Allah turunkan kepada Rasulullah dengan perkataan yang berat tadi? Saudara dan Allah SWT, ayat ini menurut mereka menunjukkan ada hubungan yang sangat erat. Kita tahu salat adalah satu kewajiban yang ditetapkan Allah SWT. Dan di antara salat yang diperintahkan Allah SWT tadi, ada salat yang paling berat dilakukan. Apa itu? Salat malam. Karena pada saat itulah lagi ngantuk-ngantuknya, capek, dan memang lezatnya tidur pada saat itu. Tetapi ketika orang pada saat malam yang sangat berat kantuknya, yang nikmat tidurnya, dia bisa bangun, berdiri untuk sholat, berarti dia bisa melawan dan mengendalikan hawa nafsunya. Ketika itu dilakukan, maka akan membiasakan dirinya untuk taat kepada Allah SWT sekalipun dalam situasi yang sulit dan berat. Dan ketika itu terjadi, maka dia terbiasa melakukan taklif-taklif Allah yang berat.
Maka ketika Allah SWT berfirman, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan wahyukan kepadamu dengan perkataan yang berat, maka insya Allah akan mudah melakukan karena sudah terbiasa melakukan taklif Allah yang berat. Moga-moga kita termasuk yang diberikan Allah SWT karunia untuk mengerjakan salat malam dan berbagai taklif-taklif berat yang lainnya. Ingatlah bahwa seberat apapun taklif itu sesungguhnya sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan balasan yang Allah berikan di akhirat kelak, jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Moga-moga kita termasuk di antara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.